Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah bertemu dengan dari panggil kita yaitu Ibu Siti Robika. Beliau adalah salah satu dosen yang berada di UIN Salatiga dan beliau itu cukup bergelut di bidang kepenulisan. Nah, maka pada siang kali ini kita langsung saja ke dalam tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Mungkin saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu Siti Robika. Yang pertama mengenai sejak kapan sih Ibu memulai kepenulisan Ibu? Sebelumnya selamat siang semuanya. Tadi sudah dikenalin, sebenarnya saya itu belum, kalau dibilang penulis juga belum menjadi penulis karena masih belum terlalu dalamnya tulisan yang saya hasilkan, kemudian belum juga punya buku yang saya terbitkan. Tapi setidaknya ya beberapa tahun akhir ini sering mengikuti acara-acara yang berhubungan dengan kepenulisan gitu ya. Awal mula saya kenal tulisan itu waktu kuliah di semester kira-kira semester 3 lah ya. Kalau semester 1-2 itu kan kayak mahasiswa itu masih apa sih, kita masih mencari jati diri kita itu mau kemana gitu kan. Masih kayak kenalan, kampusnya begini, kemudian dosennya begini, mata kuliahnya juga banyak yang baru juga di semester 1-2 itu ya kayak gitu. Nah, baru di semester 3 itu bukan berawal dari bangku kuliah, maksudnya bukan berawal dari kelas saya mengenal tulisan, tapi ada salah satu kakak angkatan yang dia bergelut dengan tulisan, kemudian dia itu sering menulis, ikut lomba, kemudian hobinya itu baca memang. Nah, dari situ saya terinspirasi dari beliau, yang kemudian beliau mengajak saya untuk beberapa kali, ayo kita nulis. Nah, dari situ kemudian saya tertarik ya. Mungkin kalau dulu diajak oleh kakak kelas saya nggak tertarik, itu nggak akan ini ya, nggak akan ada timbal balik gitu ya. Nah, dari situ kemudian beliau, kakak angkatan saya itu mengajak setiap mungkin berapa kali satu minggu ya, 2 kali atau sekali dalam satu minggu itu setelah kita kuliah kita ngumpul bareng, kemudian kita belajar menulis. Jadi saya tuh awal mula belajar menulis itu bukan dari kelas tapi dari kakak angkatan saya gitu sih. Itu di semester 3 baru. Nah, kemudian semester 5 kita dulu, sekarang kan ada juga ya, kalau sekarang tuh HMPS gitu kan, yang himpunan mahasiswa. Nah, dari himpunan mahasiswa itu kita kan ngadain acara sekarang itu seminar nasional lah ya, seminar nasional. Nah, di situ saya dan kakak angkatan saya yang menginspirasi saya untuk menulis itu diajak kolaborasi untuk membuka kegiatan seminar nasional itu sebelum narasumber aslinya. Jadi sebelum narasumber yang diundang dari dosen luar itu kita membuka dulu. Nah, dari situ akhirnya saya belajar, ternyata dengan menulis ini saya juga bisa berbicara di depan banyak orang ketika itu. Ya sekitar 100-an orang lah ya, kalau seminar nasional kan segituan ya. Nah, habis itu setelah itu saya baru percaya diri, berarti saya mungkin ya ada sedikit kemungkinan punya kemampuan di situ. Akhirnya saya coba lagi untuk mengikuti kegiatan Call Paper itu salah satu jurnal, kemudian dia mengadakan mencari para penulis yang mau mengirimkan tulisan ke situ. Akhirnya saya ikut itu dan ternyata tulisan saya lolos di situ. Ya, awal mula saya presentasi di luar kampus ya di situ. Pertama kali saya di Kudus itu presentasi di sana, kemudian tulisan saya masuk ke jurnal itu sih. Itu cerita di S1 kayak gitu sih. Nah, habis itu di semester 7 baru yang ini karena semester 5 menurut saya itu wah ini menarik juga nih. Hanya semester 7 saya ikut lagi di
ini apa namanya ya kayak full paper, tapi itu khusus untuk anak-anak undergraduate, jadi anak-anak S1. Hanya saya ikut, nah, ternyata juga alhamdulillahnya lolos. Saya nggak tahu ini lolosnya itu karena rezeki, ya pasti karena Iya. rezeki. Tapi ya alhamdulillahnya lolos, dan itu menjadi salah satu pencapaian apa ya, bisa dibilang terbesar saya di S1, karena lolos tulisan saya itu saya langsung diberangkatkan ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Jadi kayak nggak percaya aja. Iya. Dari situ saya percaya, kemudian saya percaya bahwa dengan menulis benar ya, dengan menulis kita itu bisa sampai kemana-mana, kita bisa dikenal oleh siapapun gitu. Nah itu sih cerita mengenai saya apa menekuni dunia penulis. Berarti awal mula ketemu tulisan itu bukan dari kelas gitu ya, dipaksa gitu enggak. Tapi karena ada cutting gitu kan. Iya, oh. Ya sebenarnya kalau semester 1 2 kan kita udah disuruh makalah nih, Iya. tapi kayak udahlah ini tugas aja. Baru kayak greget, ya kita itu sering diajari jadi ngobrol diskusi nah kayak gitu. Memang dia jadi mahasiswa itu penting banget kan diskusi itu kan. Kita nggak semuanya, tidak semua ilmu itu kita dapatkan di dalam kelas. Kadang dalam kelas itu ilmunya 50% lah, nah nanti 50% yang lain itu Biasanya ibu nih suka nulis nih, terus biasanya ditaruh di jurnal-jurnal gitu di beberapa jurnal. ya itu misalnya kalau lagi stuck nih nggak ada ide, itu biasanya gimana tuh cari inspirasinya tuh gimana Oke. biar ada fresh lagi. Stuck gak ada ide itu sering banget ya. Iya. Pasti itu. Karena kita keadaan kita menulis itu kan mood ya. Ah, Nah, kalau kita nggak mood, ya bener-bener nggak ada yang keluar dari otak kita, mau di depan laptop jadi kita diam, Iya. nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau saya apa pertama kali dulu ya waktu tulisan masuk di jurnal itu karena tugas makalah gitu. Jadi menurut saya tugas makalah itu memang yang pertama paksaan juga ya Iya. pasti. Tapi yang kedua kalau kita itu sudah merasa senang, kemudian tema itu menarik, judul itu kira-kira bisa menjual, nah itu berarti apa ya? Kita bisa menulis dengan sungguh-sungguh gitu. Bagaimana caranya? Oh ini tulisan ini bakal bisa masuk jurnal, berarti kita harusnya serius ya. Jadi meskipun berawal dari makalah, oh kita bisa kok makalah ini kita seriusi, kemudian kita submit ke jurnal dan bisa juga publikasi gitu. Meskipun itu apa namanya kayak kalau kita buat makalah itu kayak remeh-temeh gitu kan. Iya. Tapi kalau diseriusi itu bisa loh, jadi bisa jadi keuntungan untuk kita juga. Pokoknya kalau tulisan, misalkan tulisan publikasi itu, meskipun keuntungan itu tidak selalu berupa uang, ya kan, tapi nama kita dikenal di mana-mana, kemudian ada tulisan kita di jurnal ini, tulisan kita di media ini, itu kan ada kebanggaan tersendiri menurut saya, gitu kan. Nah, kalau di saat stuck, ya, kalau apa ya, kalau itu kuliah kan masih ada makalah-makalah. Jadi di S1 itu juga pertama kali makalah, kemudian di S2 itu kita wajib publikasi jurnal sebelum munakosa. Itu juga dari makalah juga, jadi makalah-makalah tugas yang temanya sudah ada, judulnya kan sudah ada kalau Iya. makalah. Nah itu kita selesai aja, dan alhamdulillahnya kalau S1 kan baru latihan ya, S2 itu kayak udah agak serius itu banyak sekali, alhamdulillah banyak yang masuk ke jurnal ya, meskipun jurnalnya kadang yang ada yang akreditasi, kadang juga enggak. Tapi menurut saya yang penting ada kemauan aja untuk serius di situ. Gitu. Kalau sekarang kalau stuck nggak ada ide apa-apa, biasanya saya itu lebih menulis ke tulisan yang ringan gitu. Kalau jurnal itu kan tulisan lumayan berat ya, kita harus nyari ide, kita harus nyari referensi, kemudian ditulisnya juga tidak bisa yang 1 hari 2 hari selesai. Nah itu biasanya saya nulis yang tulisan ringan kayak tulisan populer di media kayak gitu. Kalau tulisan populer itu kan apa yang kita baca, apa yang kita pahami bisa kita tulis dengan 700 sampai 1000 kata aja kan. Nah, itu juga tidak memakan waktu yang lama. Biasanya kalau tidak mau yang terlalu berat, kan ada media yang kayak media tafsir itu kan berarti kita harus baca referensi dulu. Nah kalau nggak mau yang terlalu berat ya udah kita nulis aja apa yang terjadi pada diri kita sekarang. Misalkan galau, itu juga bisa jadi tulisan kan.
kita publikasikan aja ke media waktu kita lagi galau atau kita lagi bahagia, oh hari ini kita dapat apa, nah itu bisa juga kita publikasikan di media. Yang penting belajar menulis itu yang pertama memang kita itu cinta dulu nggak sih, ya kan? Kalau kita itu dipaksa pun, kalau kita nggak cinta, apa itu kan pasti ya cuma paksaan Iya. aja. Tapi kalau kita awalnya mungkin dipaksa, kemudian kita sudah jatuh cinta, ya dalam keadaan apapun kita kemungkinan dalam keadaan yang apa ya berat atau kurang semangat itu mungkin akan, oh ya saya harus nulis, itu ingat lagi sih saya harus nulis gitu, gitu sih. Jadi benar banget kalau dulu kan pasti bilangnya kalau kamu itu bukan siapa-siapa, kalau mau jadi siapa itu silahkan menulis gitu kan. Iya. Kalau kamu bukan misalkan anak pejabat, bukan presiden, ya udah nulis aja, kamu pasti akan bisa dikenal gitu sih. Kan biasanya Bu nih suka nulis karya populer juga tuh. Nah, biasanya kan tentang temanya itu kebanyakan tentang wanita, tentang muslimah, tentang tokoh-tokoh wanita. Itu kenapa? Jadi sebetulnya saya itu di awal dulu ya, waktu awal mula kenal tulisan itu saya konsennya nggak di perempuan. Jadi konsen pertama itu lebih ke ini umat atau masyarakat marginal atau umat apa namanya, orang miskin, kafir kafir, fakir lah salah, fakir miskin gitu. Nah itu cuman semakin kesini kemudian saya kenal ya, dan banyak orang yang semakin kesini kan banyak orang yang berbicara tentang perempuan juga, gender dan perempuan itu, maka setelah itu oh kok ini menarik ya menurut saya. Akhirnya saya tuh mulai kenal gender atau bergelut dengan gender itu di S2. Jadi waktu kuliah S2 itu mulai dari masuk, kemudian kan pasti kuliah ada makalah, nah itu dari makalah itu saya semuanya menemukan tentang perempuan. Kemudian dari populer-populer itu tulisan saya juga tentang perempuan, karena menurut saya oh saya saat ini sudah harus menempatkan diri saya di mana gitu. Kalau dulu mungkin S1 kan masih kayak udah bisa ini kita nulis ini ya gitu kan. Kemudian di akhir S1 saya tertarik dengan hermeneutika, kemudian saya nulisnya juga hermeneutika. Nah di S2 ini saya kayak udahlah kamu nempatin diri di sini aja, kayaknya kamu nyaman. Sayanya nyaman dengan pembicaraan tentang perempuan, meskipun pembicaraan tentang perempuan itu kan pasti apa yang banyak tantangannya, sangat banyak sekali tantangannya, mulai dari tidak dipercaya kayak gini ya, dia bukan tidak dipercaya sih, kayak diceng-cengin gitu sih, itu nggak sih, diceng-cengin kayak gitu, kayak orang sekitar sampai ya, kalau yang ngomong kayak gitu mah pasti orang-orang yang mendukung gender kayak gitu, jadi ya memang berat, tapi saya suka di situ. Ya udahlah sampai sekarang ya masih belajar terus tentang itu. Kira-kira harapan Ibu terbesarnya nih buat dari karya-karya Ibu yang akan tulis dan yang telah ditulis nih buat ya peradaban Islam mendatang nih. Kira-kira apa? Saya berharapnya tidak berharap besar juga, jadi berharapnya semoga tulisannya bisa dibaca oleh halayak umum juga, untuk para akademisi, masyarakat mahasiswa juga bisa membaca tulisan saya. Yang paling penting adalah saat ini semakin kesini kan kita tahu ya, semakin teknologi semakin canggih ya kan, banyak juga mahasiswa yang kayak lebih banyak bersama gadgetnya dibandingkan dengan bersama gadgetnya, tapi di situ bukan membaca atau bukan berbau tulisan. Nah ini ayo kita kembali lagi untuk para mahasiswa juga, untuk saya juga, kita bisa menggunakan gadget itu sebaik mungkin. Tidak harus gadget itu, boleh kok kita itu menggunakan gadget untuk membahagiakan diri kita, tapi jangan lupa bahwa kita punya kewajiban lain, yaitu misalkan membaca, menambah wawasan. Apalagi mahasiswa itu kuncinya cuma satu, mau membaca dan menulis, karena mahasiswa itu kan apa namanya, hasil akhirnya atau tugas akhirnya itu kan menulis, mau tidak mau ya harus menulis. Jadi berawal dari paksaan yang bikin jatuh cinta tadi, sampai kepada tulisan itu udah masuk ke dalam diri kita. Jadi misalkan dalam beberapa waktu kita tidak nulis tuh aneh gitu.
Nah, kalau sudah mempunyai perasaan kayak gitu, meskipun saya juga belum sih sebetulnya. Tapi kalau sudah punya perasaan kayak gitu, oh berarti ini orang udah tulisan dengan kita itu sudah menyatu. Nah, saya tuh ingat siapa Prof. Quraisy. Prof. Quraisy itu kan kita kenal bahwa beliau itu sudah punya apa namanya banyak sekali buku, banyak sekali tulisan-tulisan kan. Nah, tapi beliau sampai sekarang itu beliau itu masih istiqomah atau masih selalu setiap sebelum subuh atau ba'da subuh ya, itu pasti duduk di depan laptop dengan buku beliau atau buku bacaannya dengan secangkir teh gitu. Nah, ini diceritakan juga oleh Mbak Mbak Najwa itu dalam postingan Instagramnya kalau nggak salah ketika Prof. Quraisy ulang tahun. Itu menceritakan bahwa itu hal yang selalu dikerjakan oleh Prof. Quraisy. Ada lagi penulis saya lupa, tapi ini sering banget diundang di ini latihan penulisan jurnal kayak gitu, jurnal internasional. Nah, beliau itu kalau setiap sebelum subuh itu pasti berada di depan laptop. Mau di depan laptop itu cuma diam atau memang sudah punya ide, beliau itu istiqomah setiap habis sholat tahajud kemudian di depan laptop. Jadi di situ mungkin di depan laptop ketika kita mau duduk itu belum ada ide, ternyata di depan laptop mungkin 5 menit atau 10 menit sudah ada ide. Nah di situ, nah itu yang istiqomah ya. Tapi bisa lah, nanti mahasiswa semuanya saya juga menyemangati saya sendiri untuk ayo kita menulis. Jangan lupa membaca ya, menulis. Gitu Mas. Intinya terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang bisa hadir di sini. Oke, sama-sama. Mungkin cukup dari kami ya, telah membahas tentang dunia kepenulisan yang bisa ya kita bisa muncul juga, maksudnya bisa berdakwah di sana, bisa memberikan nasihat, memberikan dampak kepada masyarakat di tulisan walaupun dengan tulisan doang. Syukran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.